Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya dan mengganggu waktu di malam hari ini ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya, saya mau menyapa Bapak Ibu. Di sini ada Bu Neneng. Halo Bu Neneng. Bu Novi, Bu Devi. Ini ada siapa ini Samsung? Halo Bu. Wicca cantik, jangan Halo. grogi ya. Iya Ibu. Kita foto dulu boleh kan Bapak Ibu Bu Tuh Muslihat, dulu ya. Oh iya iya. Iya. Bu Reyu. Oke oke. Nih, itu Arianto. Bapak, ini Latifah siapa ya? Bapak itu? Bu Nining, kok gelap Bu Nining? Oke, kita foto ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita memulai webinar kecil ini, baik kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Boleh dibantu pimpin doa. Siapa yang bisa bantu untuk memimpin doa? Boleh nih Bu Mil bantu dong pimpin doa hari ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya Bu Ica untuk mengefektifkan waktu. Kita lakukan doa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Ica. Terima kasih Bu Novi. Alhamdulillah. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, share screen saya ada nggak Bapak Ibu? Muncul, Bu. Hmm. Oke, Bapak Ibu, boleh. Sekarang ice breaking dulu boleh. Mikrofonnya diaktifin dulu semuanya ya Bapak Ibu. Di sini tugas Bapak Ibu mengucapkan warna, bukan membaca tulisan. Ingat ya, mengucapkan warna, bukan membaca tulisan. Ya, oke kita latihan dulu nih, Siap, Bapak Ibu. siap, siap. Oke, Merah, ini apa? Nah, merah, Benar. Oke, terus pink, kuning, hijau, hijau, oke siap hitam, nih. Hitam, Iya benar. Ini apa? biru, orange, Ya, orange, ingat, bukan dibaca tapi oh iya, oh iya, orange, sorry, sorry. yang mana? Oh iya, sorry, sorry, maaf, orange. maaf. Biru, 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 biru biru, coklat, navy, Iya, navy, pink, 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 ungu, pink. pink, putih, 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 Betul. biru, 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 Iya, pintar. abu-abu, abu-abu, abu-abu apa hijau itu? abu-abu apa itu? Abu-abu, Abu-abu. Abu-abu, Nih, merah, merah, eh, hijau, hijau, hijau ya, toska, toska, hijau toska, iya. hijau, hijau, stabilo, hitam, hitam, kuning, biru, 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 orange, tepuk tangan, Tepuk tangan semuanya. Ya, ini tepuk tangan benar. Boleh tepuk tangan virtual gimana tepuk tangan virtual? Oke, seru banget ya. Alhamdulillah, seru ya, banget ini.
Pinter-pinter. Oke, Bapak Ibu, ya cukup ya untuk ice breaking-nya. Skenario diseminasi hari ini itu pembukaan. Tadi sudah penyambutan, doa, dan ice breaking. Selanjutnya penjelasan tujuan, agenda, dan kesepakatan diseminasi kita hari ini. Yang kedua ada pemaparan, memaparkan penjelasan mengenai budaya positif di sekolah, berdiskusi dan membuat kesepakatan kelas bersama. Penutup ada refleksi Bapak Ibu, nanti berdoa, kita foto bersama lagi. Ya. Tujuan diseminasi budaya positif. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Oke, kesepakatan webinar, Bapak Ibu. Seluruh peserta webinar memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju, Bapak Ibu? Yang kedua, Setuju. berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Ya, nanti boleh angkat tangan. Yang kelima, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi webinar dengan perasaan yang gembira. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua gembira ya. Gimana Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan webinar kita kali ini? Setuju. Baik. Konsep inti budaya positif. Nah, aduh, Bapak Ibu. Di ini konsep inti kita kali ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita sama-sama ketahui, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilmu guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilmu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, Bapak Ibu. Mengubah paradigma. Merubah paradigma stimulus dan positif pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar ngambil diri nih. ini maaf siapa ya? Maaf Dia ya sama ngambil diri. di Fokus dengan diri. di silent dulu ya. Wah. Ya. Iya Bapak Ibu, bentar. Ini ada kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang.
Nah, ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Oke, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, atau disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ya, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Ya, di sini disiplin positif kita sebagai pendidik, ya tujuan kita adalah menciptakan peserta yang bukan hanya mengharapkan imbalan atau reward, atau harus diancam dulu, harus dihukum dulu supaya mereka memiliki kesadaran gitu. Ini kita akan belajar mengenai yang seharusnya kita sebagai pendidik lakukan atau laksanakan. Nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama, ya lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, jadi kita nilai-nilai ini bukan lagi kalau kata bahasa sekarang yaitu rasis ya. Kita nilai yang disepakati bersama tanpa lihat ras atau kita harus toleransi. Contoh nilai kebijakan, institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila ya yang tadi. Terus IBO Primary Years Program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh nilai kebijakan, ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, seperti nih 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang. Nih, terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kan kalau anak-anak tuh pakaian, seragam, ya Bapak Ibu ya, alat tulis. Terus kalau kasih sayang, biasanya contohnya di mana nih? Kalau di kelas, Bapak Ibu ada yang tahu nggak bahasa kasih sayang dan rasa diterima di kelas? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan ya. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ada kebebasan, mandiri, ya memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan amarah pada dirinya. Terus yang nggak kalah penting yaitu kesenangan. Kita berhak untuk senang Bapak Ibu, murid kita juga berhak. Ya, guru berhak untuk mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia ini, murid pun sama. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Butuh untuk, ini ada motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka,
Ini ada motivasi intrinsik, tadi eksplisit, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi tumbuh perilaku percaya diri. Oke, di sini hukuman. Ya, bedanya hukum ini adalah hukuman, konteks, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terancam atau tiba-tiba. Tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau hukuman ya, tiba-tiba aja gitu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu, kita sepertinya udah tidak lagi ya, udah banyak Bapak Ibu guru, saya yakin udah tidak menghukum lagi. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini biasanya namanya peraturan ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Di sini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Ya, kadang-kadang kita memposisikan kita sebagai teman, kita mantau aja deh, kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bapak Ibu, coba kita introspeksi dulu. Kita bagian dari yang mana nih? Kadang-kadang saya juga sama. Ya, saya kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kadang-kadang sebagai teman, sebagai pemantau juga. Kita sekarang yuk coba sama-sama yang posisi mana yang harusnya kita pilih. Ya, Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nih, ini ada kasus Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormati pada bendera selama 1 jam. Ini kata-kata yang kedua. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Bapak ibu, oke, kita sama-sama. Ini kata yang pertama itu kira-kira posisi sebagai apa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, Penghukum. sebagai apa? Sebagai hukum. Oke, kalau yang kedua sebagai apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, Bu, ya. Coba kita lihat ya. Betul. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Oke, kita selanjutnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Yang selanjutnya yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Bapak Ibu kira-kira contoh seperti ini posisi kontrol guru yang mana nih Bapak Ibu? Pembuat Teman, Bu. salah yang pertama. Teman-teman. Teman, Bu. Teman. Oh, sebagai teman. Ya ya, coba kita lihat. Ya, yang ini yang sebelah, yang pertama sebagai teman dan yang kedua sebagai pemantau. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai apa Bapak Ibu? Kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa? Manajer. Manajer, ya, Bu. Manajer. Sebagai manajer, ya betul. Ya, betul. Bre, Bapak betul. Ibu. Ya. Dapat Coba. hadiahnya, Bu. Ya, Hadiahnya mana Bu hadiahnya?
Kita perhatikan dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol apa aku? Oke. Nggak ada suaranya, Bu Ica. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya. Oke. Coba saya share videonya aja deh. Ya, sekarang rekam. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi dilanjut lagi ya, kita mau nonton video. Kira-kira posisi kontrol apa ya di video tersebut? Cuman tadi nggak ada suaranya. Sekarang ada nggak? Nggak. Nggak ada suara. Oke. Dubbing aja Bu, dubbing suaranya. Oke, sekarang ada nih pasti. Insya Allah ada Bu jalannya. Naren, Ada Aman nggak? Bu, aman. sini kamu. Aman, ada. Ya udah, mantap, mantap. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, Ini. pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu. Siapa yang pernah kayak gitu? Ya, Ya, saya juga pernah. Kira-kira Devi itu juga posisi pernah gitu. kita sebagai guru sebagai apa tuh? Posisi Manajer. Penghukum. Penghukum. sebagai Penghukum, Bu. penghukum ya. Sebagai penghukum, kasihan banget ya anaknya. Langsung disuruh keliling tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Itu Pak Rizky biasanya kayak gitu, Bu. Ya Allah, Pak Rizky. Rizky mah baik, kalau Rizky mah terlalu baik malah sama anak-anak. Tadi sebagai penghukum setuju Bapak Ibu? Iya, Setuju, Bu. Bu. Penghukum, Bu. Sebagai penghukum. Oke, coba kalau yang ini Bapak Ibu. Aduh. Ada nggak? Ada ya? Belum ada, Bu. ada Pak Jaki, sabar Pak Jaki. Tolong dikontrol Pak Jaki. Kalau yang ini? Ya, Pak Habibie. Yang ganteng. Bentar ya, sabar. Oke, tadi sebagai penghukum. Coba Bapak Ibu, sekarang sebagai apa nih? Lah. Oh, belum share screen ya saya ya? Ini belum, Bu. Belum ada videonya. Oh, nah, kalau yang ini sebagai apa nih? Sebagai kawan. Naren, Selamat Oh, pagi, Bu. diulang. Naren, Ini diulang lagi. Naren. Kamu Diulang kenapa ya? terlambat Beda- lagi, beda nak? teks. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Sebagai Maaf, kawan Bu. kayaknya, Bu. Duh, Gusti Sebagai Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, yang tadi sebagai posisi Sebagai- kita sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai kawan. Sebagai kawan. Tem- Jajan kamu. Sebagai Benar. orang tua, Bu. Pembuat rasa bersalah. Iya, benar. Tadi siapa yang jawab rasa bersalah? Novi, Bu, Novi. Oh ya, Bu Novi, benar. Jadi ya sampai seperti itu ya, anaknya dibikin merasa bersalah. Saya jujur aja Bapak Ibu, saya juga pernah kayak gitu. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Itu Iya. wah, Ibu saya ibu bisa dimarahin bapak kepala sekolah kalau sampai kamu kayak gini terus. Nah, itu kan kata-kata yang nggak sengaja kita ucapkan, tapi bikin murid merasa bersalah, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya video yang sama, cuman teksnya beda ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, itu sebagai apa ya Bapak Ibu? Kalau Kawan. Man, Bu. Teman-teman Kawan. Teman, teman, kawan. kira-kira kita bisa nggak kayak gitu ke murid? bisa. Bisa dong. Oh, Bisa. Santai gitu, nanti absennya ibu urusin. Wah, enak banget punya privilege muridnya. Kira-kira itu bikin anak bisa berubah nggak ya Bapak Ibu? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa Nggak tidak. bisa. Tergantung Jadi Bu. membiasakan anak terlambat terus. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Ya, Oke, kalau yang bisa, terakhir Bu. nih. Yang terakhir, oke kita. Apa orang? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Lebih eh, gimana nih? Lebih kemana nih kalau yang tadi? Manajer, manajer. Manajer, Bu. Iya, manajer benar. Kelihatannya terdengarnya juga lebih enak ya, Bapak Ibu ya. Dan siswanya lebih mempersiapkan dirinya sendiri. Ya, itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, tadi contoh video. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Apa ya? Mengapa kita perlu peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jaga keselamatan, Bu. Oke, demi keselamatan. Mengapa Karena kita kepala harus... lebih utama, Bu. Iya, ini ya, area vital dalam tubuh. Mengapa kita harus menaati peraturan tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja dalam mengerjakan suatu pekerjaan? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, tanpa adanya kesepakatan bersama. Prosedur pembuatan keyakinan mempersilahkan murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Saya akan share ini ya ke link. Bapak Ibu boleh nanti take di kolom chat ya Bapak Ibu linknya. Kita buat sama-sama. Ini linknya. Bapak Ibu nanti bisa bikin buat seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada sticky note. Ya Bapak Ibu bisa misalkan menulis tentang keyakinan kelas. Jangan menggunakan pakai jangan ya, tapi menggunakan kata positif. Ya, misalnya menghargai lain saat berbicara. Nah, seperti itu. Nanti munculnya kayak gini ya Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu boleh membuatnya, kita sama-sama kita lihat. Ini contohnya ya. Boleh dikasih nama di bawahnya. Bu Ica, punten, kok butuh akses Ya. ya, Bu? Butuh akses ya? Iya, apa gimana ya? Bu Ica itu nggak bisa dibuka ya, kita akses. Oke, bentar saya buka dulu. Sekarang bisa nggak?
Masih minta akses, Bu. Oke, sekarang bisa ya? Oke, Udah bisa, Bu. oke. Itu aku nih pakai banteng. Boleh warnanya ganti ya Bapak Ibu, warna-warni boleh. Kalau saya masih view only, Bu. Hmm? Masih view only aksesnya. Ini udah anyone with the link. Bentar, saya share lagi yang link yang baru deh. Coba Kak, link yang baru udah ada. Berani oke, datang tepat waktu. Berani menyampaikan pendapat. Kira-kira apa yang bisa kita yakini bersama murid-murid? Kata-katanya yang positif ya Bapak Ibu. Berarti jangan ada kata jangan atau tidak. Tidak makan di kelas. Berarti apa kalau tidak makan di kelas? Oke, angkat tangan saat berbicara. Berbicara dengan sopan. Masih murni. Berani menyampaikan pendapat. Gimana? Ya. Berantem sih. Ya, siapa nih yang coret-coret nih? Aduh, siapa tuh? Bertanggung jawab. Nothing. Berani bertanggung jawab akan kesalahannya. Nah, akan kesalahannya. Itu boleh nggak sih kata-kata akan kesalahannya? Bantu. Meraih pendapat, berani menyampaikan pendapat. Kira-kira kalau misalnya kata-katanya berani bertanggung jawab akan kesalahannya, itu boleh nggak Bapak Ibu? Si warnanya. Warnanya di mana sih? Angkat tangan saat berbicara dengan sopan. Kira-kira apa lagi nih Bapak Ibu? Izin ketika toilet kali ya. Oke, berani menyampaikan pendapat. Berterus terang. Aku nggak bisa nulis gitu, berterus terang. Oh, jujur. Iya, jujur, berterus terang. Menghormati guru. Membantu teman yang belum mengerti pelajaran. Ya, berarti sharing. Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan menghargai teman. Itu juga boleh. Saling menghargai juga masuk ya. Kalau dikerucutin, saling menghargai, saling menghormati. Bertanggung jawab. Menjadi Menjaga contoh, kebersihan. menjadi contoh Berani kebiasaan menyampaikan disiplin. pendapat. Disiplin, boleh disiplin. Mendengarkan siapapun yang sedang berbicara di depan kelas. Ya, saling menghargai.
Baik. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan. Kelas kali ya. Berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Kegiatan boleh. Meminta izin ketika keluar kelas gitu kan, meninggalkan kelas. Mengerjakan PR, tugas tepat waktu. Itu mengerjakan tugas tepat waktu boleh. Eh, Bertindak atau bisa juga menjaga sopan santun. Ya, kalau misalnya dikerucutin lagi mungkin bisa jadi saling menghargai, bertanggung jawab, menjaga sopan santun, mengerjakan tugas tepat waktu, ya boleh, menjaga kebersihan dan kerapian. Oke, itu ya Bapak Ibu. eh di sini udah pada bisa, keren banget Bapak Ibu, udah bisa bikin kesepakatan kelas. Jadi nanti mungkin di setiap akan mulai kelas, Bapak Ibu bisa sama-sama berdiskusi dengan siswa-siswi ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama sama murid, ya, membuang sampah pada tempatnya, yang menjaga kebersihan, betul Bapak Ibu. Oke, itu berarti di sini udah guru-guru hebat, udah pada bisa membuat keyakinan kelas. Kita udah mulai menjalankannya ya. Bapak Ibu di sini udah pada mulai kan menjalankannya, membuat keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya dalam membuat keyakinan kelas. Banyak sekali ya ternyata eh, yang perlu kita yakini di kelas Bapak Ibu. Agar kita sebagai guru dan murid itu konsekuensi dalam menjalankan pembelajaran. Kalau sudah eh, kita sama-sama membuat keyakinan kelas, nah kalau misalnya ada yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan keyakinan, ya kita sama-sama mengingatkan Bapak Ibu. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Keyakinan sekolah pun tentunya kita juga harus menaati ya. Guru-guru juga punya dong keyakinan sekolah ya. Kalau keyakinan sekolah untuk guru-guru kira-kira apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, banyak deh pokoknya ya. Itu juga mulai dari sekarang saya tanamkan pada diri saya. Kita sama-sama membuat keyakinan sekolah. Kalau misalnya melanggar, kira-kira gaya yang mana yang harus kita pilih, ya kan? Kalau misalnya tadi ngejudge siswa kita tanpa tahu latar belakang mereka, kasihan ya Bapak Ibu. Mulai sekarang, ayo kita sama-sama, kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti misalnya diingatkan sama teman, ada yang tersinggung. Di sini kita sama-sama, saya dan yang lainnya juga sama-sama introspeksi diri. Terus kalau misalnya ada teman kita yang hilaf atau lupa, termasuk saya juga kalau saya hilaf atau lupa, tolong Bapak Ibu diingatkan. Kadang-kadang emosi juga ya. Kita juga manusia ya Bapak Ibu. Tapi sama-sama di sini kita belajar caranya bagaimana menjadi manajer buat siswa-siswi, terutama buat diri kita sendiri dulu Bapak Ibu, ya kan? Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Ya, Bu, dilaksanakan. Ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Oke. Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke segitiga restitusi. Mungkin udah pernah dengar ya, segitiga restitusi itu apa sih? Saya akan mengingatkan kembali Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahapan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini merupakan contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimat, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lihat contoh kalimatnya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Oke, Bapak Ibu, berakhirnya video tadi mengingatkan kita kembali ya Bapak Ibu untuk menangani siswa yang kurang tepat dengan keyakinan kelasnya, kita sama-sama untuk mencoba Bapak Ibu menjalankan segitiga restitusi. Pasti sangat terasa indah dan kita juga tidak merasa bersalah. Kadang-kadang setelah kita menghukum anak atau membuat anak merasa bersalah, itu pasti Bapak Ibu merasa sedih dalam diri Bapak sendiri ya, karena menyesal. Kenapa ya? Tadi saya marah-marah, terus merugikan diri kita sendiri juga Bapak Ibu. Ya, jadi darah tinggi, punya penyakit, ya. Kita di sini mencoba belajar sama-sama, mengingatkan kita sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, dengan berakhirnya presentasi, saya ingin tahu nih boleh di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat dong hal seru apa yang Bapak Ibu rasakan saat refleksi saat webinar diseminasi hari ini Bapak Ibu. Tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu hal yang menarik apa dari diseminasi hari ini. Atau ada yang mau berpendapat Bapak Ibu boleh. Pak Riki boleh. Pak Riki gimana pendapatnya Pak Riki? Bu Devi, bagaimana cara kita menanamkan budaya disiplin yang benar pada siswa? Pak Riki, ada Pak Riki? Ya Bu, Ya Pak Riki. hal yang menarik yang didapat tadi bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas bersama peserta didik yang baik, yang tepat. Begitu pula tadi bagaimana kita jadi 5 hal yang menjadi guru itu ya. Apakah menjadi penghukum, atau menjadi seorang teman, atau menjadi manajer. Itu tadi menarik, itu topik yang menarik sih. Kita bisa menjadi seperti apa yang tepat untuk terhadap peserta didik. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Riki, teman-teman. Tepuk tangan virtual. Nggak ada ya di sini. Terima kasih Pak Riki. Oke, saya bacain ya. Menurut Bu Sumi, tadi saya jadi introspeksi diri, lagi sekarang saya jadi guru yang mana. Bu Neneng, hari ini saya mengetahui hal baru bahwa kita dapat menjadi atau berposisi sebagai penghukum atau yang lain bisa dari nada suara kita, benar. Terus Bu Eva, terima kasih Bu Ica untuk ilmunya sangat bermanfaat. Ternyata kayak kelas bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Terus sekali. Bapak Ibu, terima kasih.
yang sudah berpartisipasi dalam diseminasi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kita semua. Oke, tadi diawali dengan doa. Sekarang kita akhir juga dengan doa Bapak Ibu. Boleh dipimpin doanya dong. Boleh siapa ya? Nah, Mbak Jaki deh, pimpin doa untuk penutup hari ini, Mbak Jaki. Saya Bu Ica, Pak Jenal dah, Pak Ustadz Jenal. Emang ada? Ada Pak Ustadz Jenal di situ. Nggak ada. Bu Ani tuh ada Bu Ani. Bu Ani colek Bu Ani. Bu Ani. Oh iya. Pak Bibi. Pak Bibi. Bu Ani aja, Bu Ani. Colek Bu Ani tuh. Iya, pas itu Bu Ani itu caleg Bu Ani. Pak Jaki menolak Bu Ani untuk memimpin doa. Boleh Bu Ani, kesediaannya kita akhiri dengan doa Bu Ani. Baik Bu Ica, terima kasih untuk ilmunya. Ternyata sangat penting sekali ya. Kita harus mempunyai keyakinan di kelas. Begitu juga sebagai guru, keyakinan di sekolah. Baik, untuk mengakhiri pembinaan atau berbagi ilmu pada malam hari ini, kita langsung tutup saja dengan doa penutup majelis. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih Bu Ica. Kita Iya, foto dulu dong. sama-sama. Bapak Ibu foto dulu. Boleh foto dulu nggak? Sering-sering ya. Bikin gini. Kayaknya lebih jadi banyak nih pengetahuan. Bu Eva, Pak Hasbi foto dong, ayo. Nyalain Oke. laptop nggak? Kan kamera nih. Waduh, kelihatan nih nggak pakai baju. Ya Allah, lagi jelek nih. Aduh, cantiknya. Aduh. Kan kelihatan kan? Di rumah pakai sarung. Langsungnya aja rapi. Rapiin dulu jilbabnya. Langsungnya rapi. Ayo, siapa yang foto nih? Tariki bawa buntut Tariki. Eva suruh foto tuh, Eva. Pose terbaiknya mana? Pose terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Gimana gaya ini? Bu Samsi di sekolahan. Iya, Bu Samsi di sekolah. Gaya lucu. Malam-malam di sekolahan. Coba gini. Iya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sarang heo. Terima kasih Bu Ica ilmunya. Sarang heo. Dadah. Selamat malam semua. Sampai besok kita ketemu lagi. Ya, teman-teman semuanya. Live ya. Live ya. Oke, terima kasih. Izin live ya. Siap.